selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di pertemuan dua mata kuliah konten dan copywriting ya. Untuk pertemuan dua hari ini materinya adalah berkaitan dengan storytelling. Storytelling bukan hanya sekedar artikel biasa ya. Jadi, langsung aja disampaikan oleh Pak Handri. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Idis. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera. Alhamdulillah ya, di malam Senin ini kita bisa berjumpa lagi. Kita ngobrol-ngobrol bareng terkait dengan konten atau perkuliahan konten dan copywriting. Tadi judul yang disampaikan Pak Yudis adalah storytelling bukannya sekedar artikel. Wis itu toh Pak, nggak usah ditambahin belakangnya. Nggak ada biasanya ya. Ditambah-tambahin Pak Yudis. Ya, sebelum saya masuk ke diskusi kita malam ini, kayaknya kemarin saya sempat meminta ke Bapak Ibu untuk mencari atau menemukan sebuah slogan atau copywriting dari sebuah brand, bisa brand yang ada di pasaran. Saya mau menagih, monggo siapa yang mau bercerita dulu atau menyampaikan? Dari saya, Pak. Monggo, silakan Pak Eli. Jadi kemarin itu memang ada waktu buat kita nge-review ya Pak, buat video-video iklan, dan memang saya lihat ada beberapa iklan yang menurut saya memiliki slogan dan juga di dalamnya itu tergantung majas ya Pak. Salah satunya adalah iklan kecap Bango, di mana iklan kecap Bango ini dia menggunakan majas simile Pak. Di mana simile itu kan merupakan perbandingan yang bersifat eksplisit ya Pak, yaitu gaya bahasa yang langsung menyatakan sesuatu yang sama dengan hal yang lain. Benar. Dari kata yang bisa saya kutip itu dari yang Malika itu kedelai hitam dari Bango yang saya besarkan sepenuh hati seperti anak sendiri gitu kan. Yes. Di mana pada iklan tersebut juga saya menemukan slogan yang tentunya hal ini terngiang-ngiang gitu ya Pak, mudah diingat. Seperti benar-benar kecap dan jargonnya itu rasa tak pernah bohong. Itu saja sih Pak dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, luar biasa ya. Jadi kita memang sadar bahwa slogan dari kecap Bango itu benar-benar mengmanusiakan benda yang bukan manusia. Ya, pertama kali saya dengar iklan tersebut, saya merasa, wah ini keren ini copywriternya ini. Ini si pembuat slogannya atau konten kreatornya benar-benar mencari sesuatu yang baru dengan memberi nama ya, artinya istilahnya mengorangkan kedelai hitam dengan sebutan Malika. Beberapa teman saya yang memang dia hitam dan manis disebut Malika. jadi dimiripkan seperti kedelai hitamnya kecap Bango. Ya, Malika ya. Jadi kalau misalnya ketemu orang hitam manis ya kita sebut Malika, itu nggak masalah. Nah kalau kita satu server kita bisa menangkap bahwa itu adalah iklan atau slogan dari kecap Bangau. Nah pertanyaan selanjutnya Pak Eli, ketika sudah memahami konteks dari slogan dari atau tagline dari kecap Bangau, apakah ketika membeli kecap Pak Eli menentukan pilihannya ke kecap Bangau atau masih ke kecap-kecap yang pada umumnya yang sudah termetonimia ke kita? Gimana tuh Pak? Waktu itu kan iklan ini sebenarnya di tahun 2013 ya Pak. Tepatnya mungkin ya di situ setelah melihat iklan itu memang saya selalu membeli kecap Bango sih Pak. Oke. Orang tua juga. Karena memang kan iklannya itu memorable banget sih Pak, kayak sampai sekarang pun saya masih ingat gitu iklan kecap yang paling ini ya iklan kecap Bango itu sih Pak. Yes, memorable ya. Jadi sudah berhasil mengkudeta pilihan Pak Eli yang awalnya mungkin kecap ABC menjadi kecap Bangau secara tidak langsung. Ya, Oke, tadi saya sempat melihat Ibu Yolandita sebelum Bu Siti. Monggo Bu Yola bisa disampaikan. Iya, mohon izin Pak. Tapi maaf ya Pak kalau salah, nggak apa-apa ya.
Sesuai kesepakatan minggu lalu, kita nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Jadi nggak usah. Apalagi perempuan ya, nggak salah. Nah itu sudah menjadi metonimia, itu slogannya Pak Iya, Idris tuh. Perempuan nggak pernah salah. pernah nggak? Ya, kalau salah kembali ke peraturan pertama Pak Idris ya. Ya, Oke, silakan. Iya, jadi saya itu dapatnya kebetulan iklan yang baru banget. Itu iklannya Pop Ice yang bintang iklannya itu Raffi Ahmad. Nah, di situ iklannya itu Pop Ice Sultan. Jadi jargonnya itu tuh Pop Ice Sultan, minuman Sultan. Nah, jadi kemarin juga kan Bapak sampaikan untuk coba cari tahu itu menggunakan majas apa. Nah, kalau yang dari saya pelajari sih itu sepertinya menggunakan majas hiperbola karena gaya bahasa yang digunakannya itu seperti dilebih-lebihkan gitu kan. Kayaknya kita kalau minum pop ice itu tuh pop ice sultan gitu kan. Nah, jadi dengan maksud sih memberi penekanan pada suatu pernyataan untuk meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Menurut saya itu benar sih dengan jargonnya seperti itu, terus uh, sesuai dengan apa majasnya itu majas hiperbola yang lebih-lebihkan, tapi uh, impact-nya, efeknya itu juga lumayan besar dengan jargon yang simpel kayak gitu. Itu aja Ya, sih Pak. Terima kasih. oke. Terima kasih. Setuju ya. Jadi Pop Ice itu di tahun waktu saya masih umur berapa ya, SMP mungkin. Pop Ice itu minuman yang cukup mengganggu. Jadi merusak hegemoni dari Nutrisari. Dia masuk tahun itu Pop Ice cukup familiar, apalagi Pop Ice yang warnanya biru, seolah-olah kita minum sabun ya. Itu mengganggu sekali. Tapi kan beberapa waktu ini Pop Ice sudah mulai turun. Lalu dia kepingin mencoba menaikkan penjualannya lagi dengan meminjam fenomena-fenomena yang ada di sekitaran atau yang terjadi pada saat pandemi. Nah, di saat pandemi tersebut itu banyak fenomena bermunculan, terutama gaya hidup hedonis dari beberapa orang nih. Nah, dengan ada sebutan sultan dan sebagainya. Nah, itu dipinjam oleh si Pop Ice untuk mencoba mendongkrak penjualannya lagi dengan meminjam endorse si Raffi Ahmad yang notabene kita tahu bahwa dia ya menyebutkannya Sultan Andara dan sebagainya. Tapi sudah pernah nyoba belum Pop Ice si Sultan itu? Belum Pak. Belum. Kenapa kok belum nyoba? Karena saya juga baru tahu iklan itu Pak. Saya baru tahu dari iklan itu. Kalau mungkin Bapak Ibu yang lain sudah pernah nyoba belum Pop Ice Sultan? Atau sudah nggak pernah nyoba Pop Ice lagi? Di sini mah belum sampai Pak. Oh, belum sampai ya. Ya, oke. Nggak sehat Pak. Nggak sehat ya? Iya. Ya karena kita kembali lagi di pertemuan kemarin, kita bukan target audiens dari Pop Ice. Usia kita itu nggak butuh minuman seperti itu. Ya, kita syukur-syukur minum air putih sama kopi sama teh itu sudah cukup. Pop Ice, Nutrisari itu sudah bukan bagian dari gaya hidup kita. Sehingga memang kita berpikirnya jauh lebih berbeda. Ya kembali lagi kita bukan segmen dari Pop Ice. Oke, terima kasih Bu Yola. Tadi Bu Siti sempat ngacung, sempat raise hand, monggo. Iya Pak, saya mereview iklan ini Pak, Attack Easy yang dia itu pernah iklannya di tahun 2009, yang jargonnya gini, easy, nyuci jadi enteng gitu. Pernah dengar nggak Pak? Lalu mereka jargonnya pernah. Mereka jargonnya bilang dengan kekuatan 10 tangan nyuci jadi enteng. Ya. Itu menurut saya majasnya itu hiperbola karena berlebihan sekali dengan jargon yang seperti itu, karena kalau dicoba pun juga nyucinya nggak seenteng yang mereka sampaikan di iklan sih Pak. Jadi tetap balik lagi ke produk yang sebelumnya sudah dipakai yang menurut saya lebih oke daripada si Attack Easy ini. Gitu. Yes, luar biasa. Saya sempat lupa gitu ya. Apalagi sekarang muncul Gentle Gen ya, nyuci bla 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 panjang lebar. Emang sekarang masih zaman ya nyuci pakai tangan ya, bukan sekarang sudah mesin semua ya. Jadi kayaknya nggak tergantung sih Pak. Kalau baju putih kan kita nggak mungkin pakai mesin cuci kan, kita kucek dulu, rendam dulu. Ya ibu-ibu lah pasti tahu Pak. Iya. Saya nggak tahu, saya ajar aja. Ya, kembali lagi karena saya ini lagi-lagi ya, karena saya bukan segmen dari
produk tersebut. Jadi saya nggak merasa nggak peduli gitu loh. Mau gentle gen itu kan tangan jadi apa namanya, jadi halus tanpa zat laksa dan sebagainya ya itu nggak ngaruh buat saya. Ya mungkin untuk ibu-ibu yang memang jadi segmen demografisnya pasti akan ngaruh dan berpikir gitu. Tuh, oke, terima kasih Bu Siti. Lanjut Mas Ludi. Oke, Pak. Baik, saya di sini mengambil contoh iklan Honda nih, Pak, yang Honda. dia tuh menggunakan majas sinisme yang menyindir kompetitornya yang yaitu Yamaha, Pak. Jadi kayak Yamaha itu kan dia waktu itu tagline dia sempat mengeluarkan semakin di depan gitu kan ya. Yes. Nah, di sini Honda membalasnya menggunakan strategi yang saya rasa cukup cerdas. Dia menggunakan safety ride, ya kan, dia motor di mana safety ride gitu kan, safety ride, bahwa Honda itu mengutamakan keamanan itu lebih penting daripada menjadi di depan gitu. Saya rasa ini pinter sih Honda menyindir Yamaha ini gitu, Pak. Oke, setuju. Apalagi tahun 2014-15 ya, dia meminjam Valentino Rossi dan Komeng menjadi bintang iklannya. Itu makin menasbihkan bahwa Yamaha lebih mengutamakan kecepatan ya daripada keamanan, dan itu yang dihajar dan diambil oleh Honda. Oke, luar biasa sekali analisisnya. Iya, Pak. Sinisme ini kayaknya seru gitu, Pak, kalau dilihat di iklan ini. Kayak contoh juga si Samsung, dia bikin kan can you flip it gitu kan, dia langsung nyindir si Apple gitu. Apple, benar. Itu keren-keren banget sih sekarang kalau iklan zaman sekarang nih, Pak. Yes. Iklan-iklan zaman sekarang memang nggak ada tedeng aling-aling ya dibandingkan iklan-iklan dulu ya. Iya, benar. Oke, saya setuju banget, Tapi masalahnya tidak semua orang mampu menangkap maksud dan tujuan dari si Honda tersebut gitu loh. Cuman kita memang belum ada kendaraan yang masih bisa menggeser lagi-lagi hegemoni dari Honda, apalagi penjualannya ya untuk motor-motor Honda belum tergeser sampai sekarang. Jadi dia istilahnya obah saobah anteng aja gitu. Jadi gerak kayak gimana dia tetap di top of mind dari sepeda motor yang ada di pasaran Indonesia. Luar biasa Mas Rudi. Monggo ini Pak Suyono, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau dari saya sih, saya ngambil tagline dari iklan pasta gigi Pak. Pepsodent. Yang dia tagline-nya itu setiap senyuman begitu berarti. Nah itu kalau saya simpulkan dia tuh bisa pakai majas dengan hiperbola. Karena kan hiperbola itu kan dia sepertinya dia untuk itu dia selalu hiperbola itu yang apa Pak ya? Dia tuh sepertinya berlebihan Pak ya? Ya, berlebihan. Berlebihan itu maksudnya melebih-lebihkan. Nah itu kan dia sepertinya dia ini. Jadi dapat disimpulkan dia tuh majas hiperbola karena setiap senyuman itu sangat berarti bagi orang-orang dan senyuman itu ibadah. Dan senyuman itu bisa membahagiakan orang. Ya. Seperti ada lagi itu yang seperti di iklan-iklan juga itu seperti di kereta orang pada sedih, tiba-tiba ada satu orang tersenyum dan ketawa, itu mengakibatkan virus happy jadinya. Satu kereta bisa tertawa semua. Iya. Setuju Pak. Memang obat paling mujarab itu adalah tertawa ya. Mau apapun kondisinya, tertawa adalah obat paling mujarab, dan itu yang coba ditangkap oleh Pepsodent dan diterjemahkan dalam beberapa tagline-nya seperti yang disampaikan tadi, senyuman berarti ibadah dan sebagainya. Benar, rata-rata semuanya mengambil hiperbola ya, dan memang itu yang paling mudah digunakan ketika kita membuat sebuah konsep untuk pemasaran. Itu paling gampang, hiperbola. Kita melebih-lebihkan, kita apa ya, istilahnya membuat sesuatu itu jauh lebih wah ketimbang dengan aslinya, dan itu memang masih ditangkap oleh target audience atau pasar atau market yang ada di Indonesia. Kita jauh lebih percaya sesuatu yang dilebih-lebihkan bahkan sebelum kita mencobanya. Nah itu permasalahannya, dan kita sebagai konten kreator khususnya di copywriter harus bisa menerjemahkan itu semua itu ya. Oke, kemarin kita sudah nggak ada yang lagi yang mau bercerita, nggak ada yang lagi yang mau ngobrol diskusi. Martinus. Oh ya, silakan Pak. Monggo. Oh iya. Selamat malam Pak Hendri.
Ya, malam Pak, malam. Silakan monggo. Saya kan coba untuk yang tadi kan Mas Ludi ngambil Honda ya, kalau saya ngambil Yamaha sebenarnya. Sebenarnya saya tarik ininya karena apa ya, daya tarik dari majasnya itu majasnya hiperbola ya. Saya amatin karena dari iklannya tuh melebih-lebihkan, masa ya motor Jupiter MX lewat tuh semuanya jadi berantakan, terus iklannya sampai di awan juga, itu kan kayaknya berlebihan gitu. Itu aja sih Pak, simple dari saya. Terima kasih. Oke. Karena tadi saya sudah membela Honda, sekarang saya membela Yamaha ya. Bukan berarti saya di-endorse oleh Honda dan Yamaha karena saya punya sepeda motor. Ya, kalau kita ngomongin sisi irit atau sisi teknologi sebelum adanya Blue Core di Yamaha, jauh banget. Bahkan sudah motor copet itu Yamaha ya. Ya, Yamaha apa Pak Idris? RX ya. Sudah motor copet ya. Itu sudah menjadi apa ya? Kesan yang membekas di benak kita masyarakat Indonesia, dan itu yang dipakai untuk Yamaha beriklan. Karena kalau kita ngomongin dari sisi teknologi sebelum adanya Blue Core, Yamaha akan kalah dengan Honda. Jadi kemampuannya hanya sekedar ya kenceng itu tadi, tapi lagi-lagi itu dihajar oleh Honda dengan safety riding tadi. Cuman saya nggak tahu perkembangan iklan Honda dan Yamaha sekarang karena anteng-anteng aja ya, nggak ada apa ya cekcok antara mereka, kayaknya sudah aman ya. Cuman sekarang yang lagi viral itu McD sama Burger King, nggak tahu sudah masuk di Indonesia atau belum ya. Itu lagi viral banget antara McD dan Burger King. Kalau kita tahu Burger King itu spesialis burger, McD mencoba mengganggu tapi tetap aja nggak bisa ngalahin Burger King. Tuh. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo silahkan. Sebelum kita ngobrol dan diskusi ke next. Oke, ini perasaan saya atau memang pesertanya mungkin sedikit Pak Idris ya? Belum gabung mungkin Pak ya. Belum gabung ya? Ya wis, nggak apa-apa. Pak, boleh tanya Pak? Boleh silakan. Mungkin ada iklan, Bapak pasti tahu dan ingat iklan yang fotokopi, terus tukang fotokopinya tanya aslinya mana, terus dia malah jawab aslinya Tegal, padahal yang maksud tuh nanya kertas ya, asli KTP aslinya ya. Mana. Nah itu KTP tuh, aslinya. Ya itu sebenarnya dia ada menggunakan majas apa ya Pak? Saya coba telisik tuh kok kayak nggak nemu pakai majas apa sih kalau seperti ini tuh gitu. Kayak lucu juga sih Pak iklannya. Oke. Ini menjadi pertanyaan bersama aja ya. Saya nggak mau langsung menjawab karena ini adalah proses pembelajaran. Kalau langsung saya jawab kan mungkin Pak Sahrul, mungkin Pak Martinus nggak akan berpikir. Jadi kita sama berpikir, kita jadikan PR. Memang ada beberapa iklan atau copywriting yang tidak diterapkan menggunakan majas. Yang paling umum gaya berbicara atau gaya beriklan adalah menggunakan majas. Cuman ada beberapa step atau beberapa bagian yang tidak menggunakan majas. Sebenarnya nanti akan saya singgung di materi hari ini terkait dengan hal tersebut. Cuman nggak saya jawab sekarang ya Bu Siti ya. Jadi biar penasaran. Oke. Biar kita sama berpikir. Cuman ini sudah saya singgung di materi hari ini terkait dengan advertising sebenarnya. Nanti akan kita bahas dan akan coba saya jawab secara eksplisit di materi yang saya berikan. Gitu. Oke, Pak Adi, monggo. Pak, mau tanya Pak. Gimana? Untuk tagline and quote itu sama atau beda Pak? Tagline dan quote. Sama quote. Ya. Sama atau beda Pak? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin tagline itu lebih ke arah advertising Pak. Jadi membangun citra branding dari sebuah sebuah produk atau sebuah jasa. Kalau quote itu lebih ke istilahnya apa ya, kata-kata yang biasa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita ngomongin tagline itu bisa berupa quote, tapi kalau kita ngomongin quote belum tentu dia menjadi tagline Pak. Karena kalau kita ngomongin tagline otomatis dia ada hubungannya dengan sebuah brand atau merek. Nah kalau si quote ini tidak harus selalu berhubungan dengan berhubungan dengan brand. Itu kalau kita ngomong di dunia advertising atau di dunia desain komunikasi visual. Gitu Pak Adi. Ya, soalnya gini Pak, saya ada pernah dengar kayak I love you 10,000. Yes.
Iron Man itu, ya. nah 3000 apa itu kan 10,000 Pak? 3000 3000 ya. I love you 3000 ya. 3000 ya, 3000 Yes. ya. Yes. Ya. Itu masuknya ke tagline atau quote, Pak? Ke quote Pak, karena dia tidak Ke ada quote, ya? tidak ada tendensi ke brand. Itu hanya digunakan oleh penggalan dari skrip yang digunakan oleh putrinya Tony Stark untuk memberi semangat ke Tony Stark ketika dia mau berperang melawan Thanos. Nah, itu quote Pak berarti dia, karena nggak ada tendensi Quote, ya? kemana-mana. Ya, setelah nanti itu berjalan, lalu dia bergeser menjadi pengingat cerita Tony Stark atau Avenger. Nah, mungkin dia bisa menjadi tagline. Tapi selama ini belum pernah terjadi bahwa sebuah quote itu menjadi sebuah tagline. Karena untuk memikirkan tagline itu ada rancangannya sendiri, Pak. Biasanya kalau quote itu bisa spontan, tapi kalau tagline itu ada proses pengerjaannya, ada penentuan segmentasi dan target positioningnya. Begitu Pak Adi. Ya. Sorry, batuk saya. Oke. Karena gini, kalau kita lihat di iklannya Sampurna, itu hampir mirip seperti tagline-nya Iron Man itu, Pak. Masih banyak celah kok nyerah, email. Kan gitu, Pak. Yes. Langsung muncul email. Nah, itu sebetulnya juga seperti quote kan, Ya. tapi Oke. jadi tagline. Saya koreksi Pak ya. Saya koreksi ya. Iya, Mohon maaf saya potong. Tagline dari email itu apa Pak? Masih banyak celah kok nyerah. Bukan Pak. Tagline dari email itu apa Pak? Itu rokok Sampurna loh Pak. Iya benar. Sampurna Mail kan Pak? Sampurna Mail kan? Sampurna Mail ya. Pokoknya mail lah ya. Mail Yes. ya. Mail. Yes. Itu ada masih banyak celah kok nyerah. Gitu loh Pak. Ada itu Pak. Benar ada Pak. Apalagi di tahun 2020, 2021, 2022 banyak sekali bermunculan iklan-iklan email yang membuat kita berpikir Pak. Jadi jam 10 ke atas, kalau saya lagi nonton sinetron di Indosiar atau di Antv tiba-tiba kepotong iklannya email yang cukup panjang. Dan kita berpikir banget ini maksudnya apa. Tapi yang disampaikan Pak Adi tadi memang benar quote Pak. Karena tagline dari email itu bukan itu. Tagline dari email dan tidak pernah berubah adalah bukan basa-basi Pak. Dari dulu sampai sekarang tagline email itu adalah bukan basa-basi. Nah, dari bukan basa-basinya email ini, itu dikembangkan menjadi beberapa quotes yang relate dengan keadaan sosial yang ada di Indonesia saat ini, Pak. Sehingga muncul banyak banget, Pak, iklan-iklan dari email itu dengan quote-quote-nya. Oh, berarti jadi tagline-nya tetap bukan basa-basi, Pak. Tagline-nya hanya bukan basa-basi. Benar, cuma dikembangkan menjadi beberapa quote. Sama seperti kita ngomong iPhone, Pak. Tagline-nya adalah I think. Kita ngomong semua produk Apple adalah tagline-nya adalah I think. Jadi I lalu think. Nah, dikembangkan menjadi beberapa quote disesuaikan dengan produk Apple-nya, Pak. Itu kurang lebihnya seperti itu, Pak Adi. Boleh boleh tambah ya, Pak? Boleh Pak Yudis. Ya. Ini kok saya berkaitan sama di spotlight ini. Oh, nggak tahu ini anak spotlight siapa. Jadi nggak tahu ini tagline apa bukan, tapi sebenarnya kalau yang bukan basa-basi itu dia tagline tapi sudah sampai bertahun tahun berapa gitu loh maksudnya. Cuman terus setelahnya sepertinya go ahead deh Pak yang jadi tagline selanjutnya. Oh karena ya, go ahead, beberapa Pak, ya? beberapa iklan terakhirnya itu apa gitu terus go ahead gitu terus Yes, ada yes. iklan lagi gitu. Sepertinya sih itu. Iya benar Pak. Ya, saya masih ingat masih terjebak di bukan basa-basi ya. Sebenarnya bukan basa-basi dan go ahead itu hampir sama, Pak. Hampir mirip. Oh, gitu. Ya, mirip. Bukan basa-basi itu go ahead itu bukan basa-basi aslinya ya wis mlaku wae. Gak usah mikir sopo-sopo, wis hajar aja. Apa bedanya sama go ahead, Pak? Sama aja gitu loh. Sama aja. Sama aja. Nah, cuman itu diterapkan di beberapa scene atau produksi iklan yang ada di televisi. Misalnya apa ya?
Saya kalau gini lupa ya, tapi kalau nggak dibahas ini murmur iling kabeh. Penyakit ini. Ada banyak beberapa iklan email tuh memang memiliki quote yang menarik Pak. Relate dengan kehidupan kita, terutama yang tahun 2020 itu saya ingat ada orang yang jalan-jalan pesen banyak banget titipan just tip ya. Itu tuh sedang banyak-banyaknya just tip sehingga muncul quote just tip, lalu di belakangnya tulisannya go ahead, lalu jualan tanaman, lalu orang yang banyak banget lah iklannya, dan akhirnya selalu dibumbui dengan satu tagline Pak dari email, yaitu go ahead tadi. Ya, go ahead sama bukan basa-basi aslinya podoai sama aja. Cuma seiring perkembangan zaman, perubahan pemilihan diksi itu disesuaikan dengan zamannya. Tuh. Kalau dulu mungkin penikmat bukan basa-basi adalah orang-orang umur 30 sampai 40 sekarang. Tapi go ahead ketika menyasar usia anak muda dengan kata-kata bukan basa-basi itu tidak cocok. Cocoknya dengan apa? Dengan go ahead tadi, tapi maksudnya sama. Itu. Ya, soalnya yang kemarin itu Pak Handri, saya dengarnya bukan yang go ahead-nya, bukan basa-basinya, bukan tanya kenapa, ya kan? Tanya kenapa. Iya, tanya tapi kenapa. Seperti slogannya itu yang Bapak sebut itu tagline. Makanya saya jadi ada rancu. Kalau itu jadi tagline, berarti yang di Iron Man atau yang di film bisa jadi tagline. Dan itu jadi rebranding untuk judul movie tersebut, gitu kan? Saya berpikirnya begitu. Iya. Dari kemarin itu seperti itu. Ya, tidak apa-apa Pak, kita diskusi aja. Cuman sepengetahuan saya, lagi-lagi kebenaran bukan di saya ya. Kelas ini kebenarannya bukan di saya, tapi kita diskusi. Setahu saya, dari dulu tagline dari brand-brand yang sudah gede itu cuma satu, cuma dari tagline tersebut dijabarkan menjadi beberapa quote. Contohnya iklannya apa ya? Rokok juga, Extra Joss. Extra Joss tuh tagline-nya apa ya? Extra Joss ya. Laki berani apa gitu ya. Lalu ada beberapa quote muncul di situ, tidak bisa apa-apa atau apa-apa bisa sebagainya. Itu quote Pak. Tapi kan dia tetap merujuk pada satu tagline, laki bisa. Sama seperti si email tadi, tagline-nya cuma satu, go ahead. Dari go ahead itu nanti dibagi menjadi beberapa quote disesuaikan dengan jalan cerita atau storytelling yang mau dibangun dalam setiap iklan. Gitu Pak Adi. Oke, nanti kita dikoreksi lagi Pak ya, kita diskusi lagi. Oke, lanjut. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau disampaikan sebelum masuk ke materi? Sepertinya belum ada lagi Pak Andri. Jadi kemarin kita sudah ngomongin terkait dengan menulis sebagai proses kreatif ya. Lalu Bapak Ibu sudah mencoba melihat beberapa fenomena iklan yang bermunculan di media massa, elektronik dan sebagainya. Lalu mencoba mengkaji bahwa iklan tersebut ini menggunakan gaya bahasa yang biasa kita sebut sebagai majas. Nah, tujuan dari pembuatan cerita tersebut adalah sebenarnya storytelling. Oke. Bercerita. Cuman bercerita kayak gimana sih storytelling itu? Nah, saya mau minta tolong Pak Yudis untuk memutarkan sebuah video, videonya yang video Pocari Sweat Pak Yudis. Minta tolong. Siap Pak Andri. Siap ya. Sambil disimak ya Bapak Ibu ya. Sambil disimak. Kita lihat storytellingnya. Lo berubah Kak. Lo bukan Kania yang gue kenal. Who are you? Lo punya gak sih seseorang yang selalu bisa lo andelin? Buat gue, orang itu adalah Nia. Kakak yang selalu ada buat gue. Maksud gue, dia ada waktu gue lagi ngerasa down banget. Dia tuh seseorang yang selalu ngejagain gue.
gue sayang banget sama dia. Gak tahu deh gue jadi kayak apa kalau gak ada dia. Sampai suatu hari, setelah papa meninggal, dia jadi orang yang benar-benar beda. Waktu yang biasanya kita habisin bareng-bareng, udah gak ada lagi. Gue benci banget sama dia. Dari mana aja, Kak? Ngapain aja sih lo? Kok lo bawa rokok? Kak! Karin! Kayaknya gue sering liat kakak lo di klub gitu deh. Dia ngapain sih? Lo berubah, Kak. Lo bukan dia yang gue kenal. Who are you? Ceritain ke gue yang sebenarnya. Di balik ketidaktahuan gue, ternyata kakak gue udah rela korbanin dirinya demi gue. Dia berhenti dari kuliahnya. Dia bela-belain buat ngambil double job. Dari pagi sampai pagi lagi. Supaya gue tetap bisa kuliah. Dan karena itu, gue bener-bener gak tahu harus ngebalas dia pakai apa. Ya, pernah lihat iklan ini sebelumnya, Bapak Ibu? Baru kali ini, Pak. Baru kali ini ya. Pernah, Pak. Ya, ternyata iklannya Bear Brand ya, bukan Pocari Sweat ya. Salah ternyata, saya salah. Ya, oke. Apa yang diceritakan dalam iklan tersebut, Bapak Ibu? Ada pesan atau kesan apa yang Bapak Ibu tangkap dari iklan tersebut? Iklannya adalah iklan produk Bear Brand ya. Bear Brand itu berarti dia minuman susu steril. Boleh coba, Pak? Menjaga. Satu-satu. Saya bingung kalau semuanya. Ya, monggo, siapa dulu deh? Silakan. Ibu, ya mungkin Pak Adi, saya itu Bu Siti. Monggo Pak Adi. Ya, itu iklannya tadi untuk menjaga. Ada relatednya dengan susu beruang, walaupun isinya susu sapi. Jadi sesama teman itu harus saling menjaga. Sama seperti Bear Brand menjaga kesehatan tanpa pamrih. Walau dia sampai habis, tapi dia akan menjagamu. Teman seperti itu, bukan teman makan teman ya Pak. Iya. Teman itu akan selalu menjaga. Sama seperti brand yang akan menjaga kesehatan dari dalam sampai diminum sampai habis. Siap. Oke. Itu sih Pak. Makasih Pak. Ya, bahasanya Pak Adi ini secara nggak sadar kalau kita merasakan itu puitis sekali ya Bapak Ibu ya. Saya mendengar dari penggalan intonasinya per kata itu puitis banget. Luar biasa Pak Adi. Mosok sih Pak. Iya serius Pak. Saya mendengarkan intonasinya Pak Adi itu puitis banget loh. Ya. Mungkin biasa gombal kali Pak. Wah, bukan saya ngomong Pak Adi ya. Monggo Bu Siti menambahkan mungkin atau ada pandangan lain terkait dengan
alur cerita atau konten apa yang ingin disajikan dari iklan yang barusan kita lihat? Kalau dari pandangan saya, Bear Brand itu kan identik dengan susu murni ya Pak. Benar. Jadi itu iklannya itu menggambarkan bahwa kemurnian dan ketulusan yang sejati itu ya dari keluarga. Nah, makanya kakaknya sampai rela berkorban untuk nggak kuliah demi menyekolahkan adiknya ke jenjang yang lebih tinggi. Itu sih Pak yang saya dapat. Oke, benar ya. Jadi ini sekedar pembuka aja terkait dengan Bear Brand. Jadi tahun 2013 mungkin 2014 saya ke Palembang lihat Asian Games. Saya nginep di satu hotel di sana. Pagi hari saya sempat ditawarin oleh pihak hotel, Bapak mau nyoba susu beruang? Ya. Wah, gimana cara meresnya ya susu beruang ya? Susu sapi aja susah, susu beruang ini. Wah, ini hotel ini luar biasa. Ya udah boleh, enggak apa-apa. Ternyata yang disuguhkan adalah Bear Brand. Jadi benar kata Pak Adi tadi, susunya mereknya beruang, terus isinya susu sapi. Sempat dulu iklannya adalah naga. Ya, benar ini susu apa ini ya? Jadi campuran dari banyak hal. Oke. Kalau kita ngomongin Bear Brand, itu merupakan salah satu produk baru di dunia persusuan ya. Jadi dia benar-benar susu murni. Dia membuat slogan pertama. Jadi tagline pertama yang disampaikan oleh Bear Brand adalah kebaikan dalam kemurnian. Tetapi dari tagline tersebut itu tidak berhasil karena iklan yang dimunculkan juga selalu tidak real. Ya, yang kita lihat pernah ada hutan kebakar, lalu dalam sebuah danau susu keluar sebuah naga dan sebagainya, danau lalu hutan yang kebakar itu menjadi hijau kembali. Nah, kalau kita logik ya dari iklan tersebut, memang susu ini karena murni dia membantu untuk menyehatkan kita dari dalam. Cuman itu kan nggak nyampe ke target audiens, hinggalah muncullah iklan yang barusan kita tonton. Jadi memang benar kalau ingin menjaga sesuatu itu memang harus dengan tulus atau dengan kemurnian. Contohnya apa ya? Contohnya dengan ikatan keluarga itu tadi. Nah, itu yang dipinjam oleh Bear Brand dalam membuat sebuah alur cerita atau membuat sebuah storytelling untuk mengiklankan dan mengenalkan susu Bear Brand kepada kita. Sehingga nancap di benak kita bahwa kalau kita kepingin sesuatu yang murni seperti ikatan keluarga, ya kita minum Bear Brand. Dan itu tidak didapat oleh susu-susu yang lain. Karena kita tahu sendiri bahwa iklan susu itu sebenarnya segmentasinya bukan orang dewasa seperti kita. Ya, bukan orang dewasa seperti kita. Biasanya kalau susu yang kita lihat di iklan-iklan itu dia untuk anak-anak usia di bawah remaja. Jarang banget yang untuk dewasa atau untuk orang aktif ya. Bear Brand itu muncul ketika dia mau merusak pangsa pasar ya, dia muncul dengan iklan-iklan yang menarik seperti yang kita tonton barusan. Cuman yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, pada dasarnya kita tuh semua nggak suka iklan ya. Jadi kita tuh benci yang namanya iklan. Mereka tuh akan mengganggu kehadirannya. Ya, apalagi kalau kita lagi nonton dangdut KDI gitu ya, atau kita lagi nonton Andin gitu ya. Al sama Andin lagi bertengkar, tiba-tiba jeng muncul iklan apa kayak atau apa, itu menyebalkan sekali. Apalagi sekarang yang kita kehidupan sehari-harinya surfing di media digital, nonton YouTube dan sebagainya, baca berita dan sebagainya, tiba-tiba muncul pop-up iklan. Tiba-tiba kita mau baca berita apa gitu ya, muncul pop-up iklan gede gitu, gambarnya mobil. Ya walaupun hanya sekedar tinggal kita klik di pojok kanan atau pojok kiri sudah selesai, cuman kadang itu ganggu kita. Nah, copywriting muncul di situ. Ya tidak mentah secara harfiah ya, tapi muncul dalam bentuk storytelling, sehingga iklan-iklan yang mengena sekarang wujudnya adalah iklan-iklan yang berstorytelling sama seperti iklan yang barusan kita lihat. Itu ya. Saya izin share screen dulu sebentar. Oke. Storytelling bukannya sekedar artikel, jadi berbeda dengan artikel atau berita. Oke, Bapak Ibu, ini di cover halaman depan atau di halaman sampul dari PPT saya ada sebuah iklan. Kalau kita membaca iklan melalui media bergerak atau videografi gampang ya, karena ada musik, ada kata-kata, ada percakapan yang bisa kita terjemahkan. Sedangkan kalau di fotografi berbeda, interpretasinya berbeda.
Oke, dari sekian banyak peserta ini, 35 peserta ini, kira-kira ada yang bisa membaca nggak konten dan konteks dari iklan yang ada di halaman sampul PPT saya? Kalau tadi kita ngomongin bear brand kan semuanya bisa jawab ya. Kebaikan dalam kemurnian, tagline-nya lalu diterjemahkan dalam bentuk, kalau Mel tadi quote, kalau ini diterjemahkan dalam bentuk storytelling atau sinopsis sebuah cerita, dan dia diibaratkan bahwa kemurnian itu muncul dari keluarga. Nah, kalau foto, ini kan berbeda, nggak ada percakapan, nggak ada apa namanya, nggak ada sound. Kira-kira masih bisa menebak nggak? Nih cover depannya ini. Monggo bebas. Pak. Ya, iklannya Samsung. Kamera. Yes, benar. Iklan Samsung, Pak. Nggak maksudnya apa ini? Apakah hanya sekedar orang selfie aja atau kayak gimana? Lebih Monggo. kayak ke selfie ini kan kayak Selfie. cuma sekedar senang-senang aja sih Pak sebenarnya ya. Kalau si Samsung ini dia for self portrait gitu loh. Jadi kayak self portrait itu kan yang biasanya bagus, hasil kamera lebih bagus daripada kamera sekedar selfie biasa dari handphone lain sih Pak kalau yang saya simak. Oke. Oke, yang lainnya selain Mas Ludi, monggo Pak Syona tadi menambahkan. Ya sama tadi Pak udah disampaikan sama Pak Ludi Pak yang Samsung for self portrait. Oke. Ada lagi mungkin? Ini iklan ini gila banget ya. Ini menurut saya iklan ini gila banget. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kita tidak akan bisa menerjemahkan sebuah iklan, apalagi kalau iklan itu adalah iklan statis seperti ini, kalau kita tidak memiliki perbendaharaan atau daftar pustaka yang banyak di kepala kita. Ayo, lebih dari itu. Lebih dari itu Bapak Ibu, monggo. Ada yang bisa menangkap nggak? Ya, memang di sini sudah jelas ya. Ada tulisan brandnya Samsung, lalu juga ada tagline-nya for self portrait, not selfie. Nah, itu sudah benar tuh jawaban dari Pak Ludi dan Pak Suryono. Tapi lebih dari itu, mungkin ada yang bisa. Monggo. Siapa nih? Pak Adi dulu atau siapa ini? Monggo. Siapa dulu ya? Saya ya. Boleh Pak Adi, silakan Pak Adi. Oke, siap. Itu Samsung menampilkan untuk self portrait yang pada dasarnya kalau selfie itu pasti gambarnya kurang bagus Pak, masih tetap kurang bagus. Kalau self portrait dia menunjukkan ketajaman atau foto yang lebih besar dan lebih baik. Kalau kita bisa bergaya bahkan itu akan menjadi menakjubkan. Itu yang diusung sama Samsung. Dengan self portrait kita akan memiliki hasil foto yang lebih dari atau sama dengan DSLR. Dan tanpa perlu pakai tripod. Jadi kita foto sendiri, kita pakai foto dan hasilnya akan menakjubkan. Itulah self portrait. Itu yang ditawarkan sama Samsung. Ini kameranya bagus dan kuat. Oke. Jadi storytellingnya seperti itu Pak ya. Storytelling yang mau dibangun oleh Samsung adalah kamera ini adalah kamera bagus, hasilnya sama seperti DSLR tanpa menggunakan tripod, gambarnya steady dan jernih. Itu Pak Adi. Iya benar Pak. Oke, Karena saya juga suka self portrait Pak. Monggo, silakan. Ada yang menambahkan? Saya Pak. Monggo Pak Yeri. Pak Yeri dulu. Monggo silakan. Iya Pak. Kalau dari saya sih melihat dari iklannya ini sepertinya Samsung itu pengen menggambarkan kalau hasil self portraitnya itu akan lebih seperti lukisan. Soalnya di iklannya ini dicontohin itu seperti Van Gogh sedang memfoto dirinya sendiri dan hasilnya jadi seperti lukisan. Itu lukisannya Van Gogh kayaknya. Oke. Monggo, Bu Siti menambahkan mungkin? Yang lain Pak gantian. Oh, yang lain gantian. Ada lagi? Saya Pak. Monggo, silakan. Saya tergelitik dengan tagline-nya for self portraits not selfies. Kalau selfies itu kan analoginya adalah narsis ya. Yes. Atau kalau misalnya kita geser katanya itu seperti kayak selfish gitu, kayak egois gitu. Jadi bukan sekedar diri sendiri orientednya, tapi sebenarnya itu adalah self portrait, bukan dari narsis diri sendiri gitu Pak. Bukan bagian dari narsisme ya? Bukan bagian untuk menyanjung diri sendiri ya? Iya.
Oke, luar biasa. Semuanya benar. Jadi storytelling yang dibangun oleh Samsung sudah kita terjemahkan dengan benar. Cuman yang menjadi kekuatan dari iklan ini adalah satu, dia meminjam sosok Vincent van Gogh. Vincent van Gogh ini merupakan pelukis yang cukup famous di abad ke-16 dengan aliran postmodern. Kalau mungkin Bapak Ibu sempat melihat atau tahu lukisan dengan judul Starry Night, itu adalah karya dari Van Gogh. Dia merupakan seniman yang mengubah paradigma seni di eranya, terutama di Eropa. Bayangkan aja, Van Gogh pelukis yang cukup terkenal itu masih menggunakan Samsung loh untuk foto. Seharusnya kan di zaman seperti itu kan tidak ada kamera. Tapi ternyata kita bisa menganalogikan bahwa semua hasil karya dari Van Gogh itu merupakan hasil dari Samsung. Sebegitu hebatnya Samsung meminjam tokoh dari zamannya yang sudah terkenal untuk membuat storytelling. Nah, kalau sudah Van Gogh yang motret, apa kita nggak percaya? Sama seperti Yamaha tadi, kalau Yamaha sudah dikendalikan sama Rossi, masa kita nggak percaya kalau dia kenceng? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi kalau kita ngomongin sebuah ide penulisan, di dunia advertising itu nanti larinya ke storytelling. Itu yang paling utama. Storytelling itu nanti akan di breakdown menjadi beberapa hal. Ya salah satunya adalah slogan, tagline, dan lain sebagainya. Oke, jadi storytelling dan copywriting itu erat kaitannya. Copywriting itu adalah prosesnya, storytelling itu adalah hasilnya. Tuh. Ini yang seperti saya sampaikan tadi ya, Bapak Ibu. Pada dasarnya kita nggak suka dengan iklan karena dia menginterupsi. Ya, iklan itu selalu hadir untuk menginterupsi. Jadi apapun kondisinya, mau sebagus apapun iklannya, mau sekeren apapun modelnya, dia pasti akan menginterupsi. Dan itu enggak mungkin enggak. Nah, storytelling itu hadir di situ supaya iklan itu tidak terasa menginterupsi. Ya, sehingga storytelling itu adalah cara simpatik beriklan tanpa perlu membuat orang jengkel. Bahkan storytelling justru bisa sangat menghibur dan disukai oleh orang yang melihatnya. Nah, storytelling ini hadir dalam bentuk macam-macam. Kalau tadi kita melihat iklannya Bear Brand di awal, storytellingnya berbentuk sinopsis atau alur cerita, karena media yang disajikan adalah media video. Sedangkan di cover tadi, storytellingnya berupa apa? Berupa pemahaman kita terhadap icon-icon yang dipilih di iklan yang kita lihat. Ya, itu semua bisa kita kerjakan Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menyusun copywriting harus ada storytellingnya. Walaupun hanya sekedar kata-kata saja tanpa menggunakan elemen lain sebagai pendukung, misalnya elemen visual. Oke, ini Pak Adi nih. Ya, saya nggak ngomong Pak kalau Thailand itu iklannya iklannya sudah extraordinary ya, sudah di luar apa yang kita bisa pahami, karena di sana benar-benar brand image itu dibangun. Kalau kita kan masih belum, saya nggak tahu ya di pemasaran apakah ada proses brand image, tapi saya rasa ada. Cuman kalau di Indonesia itu masih ke mencoba mencari laba sebanyak-banyaknya tanpa memberikan brand image. Seharusnya kalau mau kita beriklan dengan baik, brand image itu dibangun dulu, baru nanti kemudian pasti akan ada proses pemasukan yang berlebih. Nah, itu yang kadang kita nggak pikirkan. Nah, itu yang dipikirkan oleh Thailand. Sehingga kalau kita ngomongin iklan-iklan di Thailand, konten kreatornya, copywriternya membuat storytelling sebuah iklan itu luar biasa banget. Nggak hanya iklan hama aja Pak Adi, iklan-iklan ILM di sana, saya rasa itu bisa membuat kita menangis dulu. Beda dengan iklan ILM yang ada di Indonesia, jarang banget membuat kita tersentuh atau terenyuh. Yang menjadi tantangan saat ini, bagaimana orang melihat dan terhibur tanpa merasa melihat iklan. Mereka merasa seperti menonton kisah orang atau tokoh tertentu. Nah, itu yang coba kita lihat tadi di video pertama. Jadi video pertama menyuguhkan ini semua Bapak Ibu. Kalau kita tidak pandai menulis, kita tidak pandai berpikir kreatif, nah, akan susah membuat cerita atau iklan yang bisa membuat orang terhenti sejenak tanpa merasa terganggu untuk menonton iklan kita.
Ini quote of the day. Ini Pak Adi, ini quote of the day. Ini bukan tagline saya, tapi ini adalah quote saya. Comic is not about good artworking. Comic is about good storytelling. Writing is not about good writing, but writing is about good storytelling. Nah, ini yang coba saya persuasifkan ke Bapak Ibu bahwa apapun bentuk iklan kita nantinya, yang menjadi kuncinya adalah storytelling. Jadi kalau kita ngomong storytelling itu bukan hanya sekedar pada media-media yang bergerak seperti video, media-media statis pun juga bisa dan juga cukup bisa kita gunakan untuk mengangkat pemasaran. Oke, dengan apinya storytelling, orang akan terhibur dan akan menunggu-nunggu kisah orang tersebut. Ini yang belum ada di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi tidak ada iklan yang berlanjut dengan satu tokoh sehingga kita berhenti untuk mau menonton dan mau mendengarkan kisah selanjutnya. Kalau di luar Indonesia, kita sampai mengenal yang namanya Marlboro Man. Kita tahu yang namanya Marlboro Man. Sampai orangnya meninggal ya. Bagaimana dia gagahnya naik kuda menjadi seorang koboi keliling peternakan bison sambil menghisap Marlboro. Dan itu iklannya berlanjut sampai beberapa episode. Nah, kita kan menunggu-nunggu mau ngapain lagi si Marlboro Man itu. Nah, itu yang menarik. Hakikatnya storytelling itu bercerita, dan bercerita adalah aktivitas yang biasanya dilakukan antar teman. Seperti yang kita lakukan hari ini, seperti yang kita lakukan malam ini dan malam-malam selanjutnya, saya akan bercerita kepada Bapak Ibu, sehingga jangan dianggap ini menjadi sebuah proses belajar yang membutuhkan intensitas yang tinggi untuk berpikir, tapi kita lebih ke ngobrol. Makanya di awal kemarin saya tekankan kita diskusi aja ya. Jadi juga sudah saya ingatkan jangan panggil saya Pak, panggil saja saya Mas supaya nggak ada gap antara kita. Gitu. Oke. Ya ini tadi sudah. Perlakukan konsumenmu sebagai teman. Maka storytelling bukan hanya menjadi sebuah artikel picisan, melainkan sebuah artikel hard news. Sebentar ada chat. Oke. Boleh. Mungkin saya bisa minta tolong Pak Yudis untuk share video yang ketiga, Pak. Ini saya stop share screen dulu sebelum saya lanjut materinya. Video 3. 3 ya. Oke, video 3. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Sare wae. Jam seberapa ieu? Disiplin atuh. Ini Bu Linda, ibu kos paling bawel sekota Bandung. Baterai di mulutnya seperti nggak pernah habis buat ngomel. Hatur nuhun, bukeuna. Sami. Mangga. Mangga. Apaan nih? Ingat semesteran, ulah bobogohan wae. Dari mana kalian jam segini baru pulang? Tadi Habis bikin tugas, Ibu. Ya, habis bikin tugas. Ya. Bukan bawa alkohol kan, Bu? Sudah berapa hari nggak sikat gigi? Sikat dari pagi. Sikat gigi makanya. Biasaan. Iya naon? Suntikan, Bu. Suntikan kernaon, ha? Jangan macam-macam. Sekali kamu pakai beginian, hancur masa depan. Buat nyampur cat, Bu, biar nggak berantakan. Awas kamu.
paling bawel, tapi juga paling baik. Apalagi pas tanggal tua. Kalau lapar gimana bisa belajar? Makan. Nih minum. Ketika kami sakit, Lebih baik pahit daripada sakit. Gak bisa kuliah, sayang duitnya. Habisin tuh. atau saat istimewa yang selalu kami tunggu, Imlek. Mario, dunia sudah kebanyakan pemalas. Kamu rajinlah, biar beda. Ari, jangan kecewakan cita-cita yang sudah kamu pilih sendiri. Maneh teh minder. Yang lain wisuda diantar orang tua, naik mobil, ulah cengeng. Besok sampai ibu aja, naik andong. Dan di saat kami membutuhkan orang tua, sejak kami berpencar pun, Bu Linda tetap menganggap kami anak-anaknya. Tetap galak kalau kami tidak telepon saat Imlek. Dan Imlek tahun ini, kami memang tidak akan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau si Pacai, Dek. Udah lama ya, cantik ya, kamu pintar pilih istri. Pilihnya. Kali ini cucu nenek ini. Nenek kamu. Nenek? Iya, nenek kamu ada 3. Yang satu, Popo. Nenek bisa kungfu nggak? Oh bisa. Iya. Belajar kungfu. Kau si Pacai, Nek. Ayo langsung kita makan. Ambil nasinya di bakul. Magic jar yang lama rusak. Jejerian dulu itu. Iya. Nah, harusnya Nek udah dimuseumkan. Mana yang harus dimuseumkan? Mana teh langka. Ayo. Ayo kita makan, ayo. Tapi sambil ngomong ya udah, kalian minder kayak gitu kan. Bu Linda, pakai buka apa? Dua-duanya magic jar, Bu. Banyak amat. Iya, anak saya 2. Pasti mereka yang beliin. Iya, inilah kami anak-anak Bu Linda. Aku Ari Jawa dan Mario Ambon. Keluarga tak harus karena pertalian darah, tapi juga pertalian hati. Baru pertama kali lihat Bapak Ibu iklan Bukalapak ini? Ya Pak. Udah pernah Pak. Udah pernah ya? Ada yang sudah pernah. Udah pernah. Mas Eli. Oke. Oke, Mas Eli tadi sudah pernah melihat. Oke. Nyangka nggak kalau di awal itu bahwa iklan itu adalah iklan dari Bukalapak? Tidak Pak. Tidak ya? Belas gak nyangka ya. Saya pertama kali lihat iklan itu juga berpikiran bahwa iklan itu adalah iklan ILM atau iklan layanan masyarakat, karena kita disuguhkan
beberapa konflik yang muncul di situ, dan ada sosok orang tua sebagai sentra untuk nantinya memberi wejangan kepada 2 orang anak kosnya. Cuman di akhir-akhir ternyata digasak sama Bukalapak. Ya, kebaikan muncul dari hati. Tagline Bukalapak itu apa sih, Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Tagline dari Bukalapak. Buka inspirasi. Monggo, ada yang paham? Ada yang pernah dengar? Jual beli online mudah dan terpercaya. Yes, jual beli online mudah dan terpercaya. Oke. Nah, dari tagline tersebut, ini sebenarnya menyambung dari pernyataan Pak Adi tadi terkait dengan Emet. Lagi-lagi dari tagline jual beli online mudah terpercaya, kalau kita ingin membuat iklan yang menggunakan dasar atau bahan dari tagline tersebut itu kan agak susah. Sehingga muncul sebuah storytelling berupa naskah yang mengangkat tema yang relate di kehidupan anak kos. Dia mengambil setting kota Bandung, kota dengan banyak universitas, lalu juga mengambil setting anak kos dari berbagai macam daerah dengan segala permasalahannya, dengan segala apa yang dilalui anak kos, mulai dari tidur malam, mulai dari sebenarnya bukan anak kos ya, anak kuliah yang ngekos sebenarnya, apa namanya, makan di akhir bulan dan sebagainya. Nah, itu coba diambil oleh Bukalapak dan digabungkan dengan tagline yang memang sudah ada, jual beli online terasa mudah. Oke. Jadi semudah itu juga kita memberi perhatian ke orang yang kita anggap sebagai keluarga. Hampir sama dengan iklan brand tadi. Nah, di sini yang saya maksud tadi ketika saya menjelaskan PPT, ketika kita membuat copywriting dalam bentuk tagline dan nanti diterjemahkan dalam sebuah storytelling, oke, perlakukan konsumenmu sebagai teman, karena itu yang memang menjadi apa, kekuatan kita. Kalau kita ingin membuat sebuah slogan, kita ingin membuat tagline atau apapun itu yang berhubungan dengan advertising atau iklan, ya kalau kita ngomong jadikan Anda sebagai orang yang menikmati produk Anda, nah itu susah karena kita pasti tidak mungkin ada kecap nomor 2, mesti kecap nomor 1 semua. Kita pasti akan menganggap bahwa produk kita adalah produk nomor 1. Tapi kalau kita ngomongin teman, kalau teman yang baik, dia pasti akan ngomong produkmu jelek, produkmu baik, ya sesuai dengan keadaan, dengan harapan kita bisa berbenah. Itu ya. Jadi storytelling bukannya menjadi sebuah artikel pilihan, melainkan sebuah artikel hard news. Dia akan diperbincangkan, digunjingkan, dan mungkin akan diingat melebihi brand atau produk yang diiklankan. Nah, bisa jadi kalau kita berhasil membuat sebuah copywriting atau storytelling yang menarik, itu akan diingat oleh konsumen kita atau diingat oleh market, bahkan melebihi produk atau brand yang seharusnya itu menjadi poin utama untuk diingat. Saya rasa saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Jadi saya termakan oleh tagline, saya termakan oleh slogan, bahkan saya mengingat sebuah cerita, tapi lupa sama brandnya atau produknya. Apakah Bapak Ibu juga pernah merasakan hal serupa? Jadi ingat tagline-nya, ingat slogannya, tapi nggak ingat produknya. Atau pernah melihat iklan apa gitu, tapi lupa brandnya. Yang diingat cuma iklan itu. Kalau gini pernah dieling-eling ini lali. Dieling-eling lali mesti. Tapi nggak dieling-eling. Pak Yudi saya berusaha memikirkan. Apa Pak Yudi? Ini saya seperti tukang nasi goreng. Kalau ditunggu-tunggu nggak lewat. Lek dinteni nggak teko ya, tapi lek gak dinteni mulu-mulu teko. Apa Bapak Ibu? Ayo, apa ayo? Lali Pak, nek dieling Pak. Nah, lali dieling-eling ya. Ini sebenarnya nyambung ke pertanyaan Bu Siti tadi sih. Ada ya Bu Siti masih aneh? Jadi pertanyaan Bu Siti apa Pak Yudis ya? Masih ingat nggak Pak? Terkait dengan majas tadi. Pertanyaan dia ada
Mana tadi? Fotokopi KTP di balik di Yes. Yes. KTP aslinya mana? Yes. Nah, itu sama seperti seperti yang saya sampaikan ini. Kita nggak ingat itu produk apa sih? Bapak Ibu pernah ingat nggak itu produk apa? Gak eling, tapi eling ceritane. Lah menjengkelkan tuh itu. Kita nggak ingat produk apa gitu, tapi kita ingat apa namanya? Ingat iklannya. Kita ingat storytellingnya. Ayo PR bersama ya. Nanti PR bersama kita keelingan rasane lali rupane. Nah, iku anu Pak. Apa jenenge? Bubur kacang Mie burung udara enaknya nyam terus. Lah ya itu. Baru inget aku Pak. Baru inget. Mie burung dara ya. Iya, enaknya nyambung terus. Itu tagline-nya. Tagline-nya. Iya, makanya aku tadi tulis kan, inget rasanya lali rupa rupane. wajahnya. Kalau burung Pak dara. Kalau Pak Adi bilang ingat wajahnya, konotasinya bisa berbeda-beda, Pak, bisa multitafsir. Nah, ini kan wajahnya si Inul. Iya, si Inul ya. Kan? Baru ingat saya. Yes, benar. Mie burung dara. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kadang yang kita rasakan saat ini adalah kita kadang ingat iklannya, tapi kita nggak ingat produknya apa atau mereknya apa. Apakah itu salah? Apakah itu benar? Ya, itu nggak salah, itu nggak benar. Itu adalah proses dari pembuatan copywriting atau keberhasilan dari copywriting dalam bentuk storytelling. Sehingga storytellingnya cukup menarik dan cukup kuat menancap di pikiran kita. Mau nggak mau kita akan mencari tahu brandnya apa sih. Nah, itu proses dari pembuatan storytelling yang menarik dengan menggunakan copywriting yang bagus juga. Pak Adi ingat, enaknya nyambung terus itu adalah bagian dari bagian dari copywriting. Tapi storytellingnya kan Pak Adi ingat ada orang nyuguhkan mie, ya Pak Adi ya nyuguhkan mie ke beberapa orang dari luar negeri, ada yang dari ini dari itu, lalu disuguhkan mie-nya, lalu Inul muncul dan Inul bernyanyi. Mie burung dara enaknya nyambung terus karena nggak putus-putus mie-nya. Tuh beda dengan spaghetti dan sebagainya. Oke, lalu nanti aplikasi yang paling dekat dengan copywriting adalah iklan. Kita ngomongin advertising atau iklan. Ini hanya sekilas aja terkait dengan iklan sebagai pengayaan sebelum minggu depan kita masuk ke materi copywriting. Jadi setelah kita ngomongin menulis sebagai proses kreatif, hari ini kita ngomongin storytelling, minggu depan kita masuk ke copywriting dan aplikasinya pada iklan. Oke, iklan atau advertising fungsinya ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama adalah memberikan informasi, yang kedua adalah membujuk atau persuasif, yang ketiga mengingatkan, lalu keempat memberi nilai tambah, dan yang kelima atau terakhir adalah mendampingi upaya lain dari perusahaan. Nah, dari fungsi-fungsi ini bisa kita serap untuk kita gunakan membuat copywriting dan storytelling yang menarik. Contohnya apa? Contohnya ketika kita ngomongin iklan sebagai fungsi memberi informasi. Jadi iklan itu membuat konsumen sadar akan adanya merek-merek baru, menjelaskan para konsumen mengenai beberapa fitur atau aspek atau bahkan ciri khas dan manfaat merek serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Sehingga kita menggunakan majas-majas yang hiperbola tadi. Nah, itu adalah fungsi iklan untuk memberi informasi. Membujuk juga sama. Kalau kita ngomongin iklan untuk membujuk, maka majas yang paling tepat adalah majas hiperbola. Memberi nilai tambah juga sama dengan menggunakan hiperbola. Makanya sangat penting sekali kita mempelajari beberapa majas-majas supaya apa? Supaya nanti ketika kita membuat sebuah iklan atau advertising dengan pemilihan copywriting yang menarik, bisa itu tadi membujuk atau memberi nilai tambah pada iklan kita, utamanya pada produk yang akan kita iklankan. Oke, ini ada iklan Rinso di sisi sebelah kiri. Saya tidak pernah melihat iklan ini sebenarnya. Sebelumnya belum pernah melihat iklan karena iklan ini muncul tahun 80-an, di mana saya baru lahir dan belum begitu intens melihat iklan. Jadi iklan Rinso itu sepertinya awalnya seperti ini, membersihkan paling bersih. Nah, saya nggak tahu pada masanya Rinso itu sudah ada pesaingnya atau belum. Kalau di sini membersihkan paling bersih kan berarti dia sudah menjadi hiperbola. Lalu di sini juga ada tulisan dengan busa super aktif. Nah, ini juga hiperbola lagi ini.
Jadi selain memberikan informasi, dia juga memberikan nilai tambah. Informasinya apa? Informasinya membersihkan paling bersih, dan nilai tambahnya adalah dengan busa super aktif. Saya nggak tahu busa super aktif ini kayak gimana maksudnya. Apakah busanya bekerja sendiri atau seperti apa, tapi itu yang digunakan oleh Rinso pada zamannya ketika dia masih awal-awal merintis brand tersebut di pasaran deterjen. Tuh. Nah, ini adalah fungsi dari iklan yang bisa Bapak Ibu amati dan pahami, yang nantinya menjadi semacam jurus lah untuk membuat atau menyusun copywriting dan storytelling yang menarik. Oke, jadi ada beberapa teknik penyampaian pesan dalam iklan yang bisa kita perhatikan. Kita bisa menyentuh bagian dari kehidupan seperti yang tadi Bear Brand dan iklan Bukalapak. Juga bisa menarik gaya hidup, suasana atau ilustrasi, musikal, dan pembuktian ilmiah. Ini nih ada iklan di samping. Ini iklannya adalah iklan Listerine Cool-Mint. Kalau Bapak Ibu lihat, teknik penyampaiannya adalah teknik menggunakan bagian kehidupan atau suasana atau ilustrasi. Nggak usah perlu banyak kata-kata di sini. Kita lihat aja di sini ada hewan yang biasa hidup di daerah dingin atau bahkan di ice age ya, di zaman purba, zaman es. Ada mamut, ada penguin, ada beruang, dan beberapa hewan-hewan yang ada di daerah dingin. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa si iklan ini memang ditujukan untuk memberikan efek-efek dingin atau sejuk. Tuh. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu terkait dengan storytelling. Yang paling sederhana, storytelling itu bisa diimplementasikan dalam bentuk slogan. Slogan itu yang paling sederhana. Monggo, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan iklan atau storytelling tadi. Saya stop share screen. Satu pertanyaan boleh Pak? Boleh, monggo silakan Pak. Storytelling ini kan sebetulnya kan satu rangkaian cerita yang arahnya kan promosi. Kemudian pada akhirnya orang bisa membeli produknya kita. Nah, untuk menyusun sebuah storytelling itu sebetulnya ada nggak semacam kerangkanya nggak Pak? Untuk kerangka storytelling. Ya. Benar. Sebenarnya kerangka storytelling itu hampir sama dengan pembuatan naskah video, Bapak. Cuman ya ini nggak ada Pak Jainal atau Bu Rita ya. Storytelling nanti gini, copywriting ini salah satu bentuknya adalah storytelling dalam bentuk naskah atau slogan atau tagline. Yang saya sampaikan di awal ini bentuknya adalah bentuk storytelling atau cerita. Pada dasarnya untuk storytelling itu ada beberapa rumusnya, lebih tepatnya rumus Pak. Ya, jadi rumusnya itu hampir sama seperti pembuatan alur cerita di film. Cuman lagi-lagi sama seperti segmen target positioning kemarin, apakah itu relate dengan capaian pembelajaran di mata kuliah ini, itu yang masih menjadi tanda tanya gitu loh. Jadi kalau saya sampaikan, saya takutnya nanti keluar dari pembahasan mata kuliahnya. Gimana Pak Yudis? Kalau berkaitan sama storytelling ya? Yes. Ataukah nggak apa-apa? Nggak apa-apa, wes Pak. Nggak apa-apa, wes. Iya, maksudnya nggak, kan kita nggak akan mempelajarinya sampai mendalam. Mungkin ya, apakah perlu kerangka atau enggak? Nah, itu mungkin sejauh mana yang Pak Andri bisa sampaikan. Karena nanti kembali lagi berkaitan sama konten dan copywriting ya, kalau mata kuliah sesuai dengan mata kuliah. Yes, sebentar. Oke, sebentar. Saya carikan gambarnya ya, biar lebih enak untuk memahaminya. Jadi pertanyaan dari Bapak siapa tadi? Pak Yosa tadi. Pak Yosa, oke. Kalau kita ngomongin storytelling,
ada beberapa kerangka sih yang biasanya dipakai untuk pembuatan storytelling, tapi yang paling umum kerangkanya adalah alur maju. Alur maju itu seperti ini. Oke, yang pertama kita selalu ngomongin eksposisi. Eksposisi itu kita mengenalkan dulu Pak Yosa. Jadi kita mengenalkan situasinya, tokoh-tokohnya siapa saja yang ada di cerita yang ingin kita bangun. Setelah itu kita memberikan yang namanya permasalahan atau yang bisa disebut di bahasa film itu rising action. Dari situ muncul, dari rising action itu kita menuju ke klimaks, dari klimaks kita menuju solusi dan menuju ke ending. Ini adalah alur storytelling yang paling mudah Pak Yosa, yang biasa kita gunakan dalam iklan-iklan yang ada di Indonesia. Hampir semuanya seperti ini. Jadi ada pengenalan produk dulu, atau ada pengenalan tokoh dulu, atau ada pengenalan brand dulu, baru nanti muncul sebuah masalah. Masalah di sini bukan masalah yang berarti negatif saja ya. Masalah itu bisa positif, bisa negatif. Lalu muncul yang namanya klimaks atau solusi yang diberikan. Setelah itu ada ending. Biasanya kalau kita ngomongin iklan, endingnya adalah persuasif kepada orang yang menonton iklan kita supaya mau membeli produk yang kita tawarkan. Gitu Pak Yosa. Saya nggak mau cerita lebih banyak lagi terkait dengan storytelling. Biasanya memang yang digunakan adalah alur plot maju seperti ini untuk storytelling yang ada di iklan-iklan di Indonesia. Oke, makasih Pak. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain mungkin mau ada yang ditanyakan terkait dengan diskusi kita hari ini. Jadi sekali lagi kita ngomongin terkait dengan storytelling, nggak hanya sekedar artikel saja. Kalau bisa buat orang yang membaca atau menikmati storytelling kita seperti relate di kehidupan, ya seperti teman lah, gitu. Monggo, silakan. Nggak kerasa ya sudah 1,5 jam ini saya ngomong nih. Iya. 1,5 jam Pak Yudis. Ada yang mau disampaikan mungkin? Nggak bertanya nggak apa-apa. Apa? Kita diskusi aja. Mungkin ada apa yang saya kelewat atau ada penyampaian saya yang kurang tepat atau apapun, monggo disampaikan. Terkait dengan tadi pertanyaan Bu Siti yang apa itu? Aslinya mana tadi? Ya, aslinya mana tadi sudah sempat saya singgung terkait dengan iklan. Monggo Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan Bu Siti. Saya kan ada tugas kayak membuat storytelling, tapi kayak bercerita gitu dari buku, dari Mentari kan ada produksi buku ya Pak. Kita ada tugas kayak buat storytelling dari buku cerita anak-anak gitu. Nah, kalau menurut Bapak supaya storytelling saya nanti itu mengesankan, terus bagus, terus buat orang yang melihatnya juga wah bagus banget gitu. Apakah ekspresi wajah itu juga nanti perlu ini ya Pak? Perlu mengikuti alur cerita yang akan saya bacakan, atau ekspresi atau gerak tubuh juga harus mengikuti supaya bisa bagus hasilnya? Jadi di Mentari ada produksi buku. Dan buku tersebut harus di storytellingkan ke siapa Bu, kalau boleh tahu? Enggak, ini kan ceritanya saya mau ikut lomba ya Pak, mau ikut lomba, terus disubmit ke dewan jurinya. Gitu. Oke. Sebenarnya iya harus, karena kita seperti bercerita ke teman, Bu Siti. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah storytelling, basically dari sebuah cerita yang sudah ada, atau istilahnya kita mendongeng ya, kalau bahasa dulu kan kita ngomongnya mendongeng. Kalau mendongeng kan lebih saklek, ya sudah apa yang ada di buku kita bacakan. Tapi kalau storytelling lebih dari itu, ekspresi, intonasi, gaya bahasa, gaya tubuh itu juga diperhatikan. Kita lihat dulu siapa target audiensnya. Apakah buku yang kita bacakan sesuai dengan target audiens? Kalau kita ngomongin lomba, berarti kan sudah otomatis kemungkinan bisa saja tidak sesuai. Kalau misalnya Bu Siti dapat bukunya tentang anak-anak, bercerita kepada dewan juri yang tidak anak-anak, kan berarti kan tidak sesuai dengan target audiens. Lalu apa yang bisa membuat Bu Siti itu dinilai baik? Ya, jadikan si juri atau orang yang mendengar storytelling kita itu sesuai dengan target audiens kita, sesuai dengan bahan bacaan kita. Perlakukan mereka seperti anak kecil. Ini contohnya case-nya Bu Siti membacakan dongeng ya. Ini saya nggak tahu Mentari produksinya bukunya apa.
anggap saja bukunya tentang dongeng cerita Danau Toba. Ketika si Danau Toba meletus, lalu si ibunya menjadi ikan lagi, berarti kan ada suasana yang mencekam di situ. Ya harus berekspresi semencekam mungkin, sehingga orang yang orang yang melihat dan mendengar Ibu Siti bercerita akan terbawa suasananya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi di slide saya di PPT, ketika saya ngomongin terkait terkait dengan storytelling, maka storytelling itu bukan hanya sekedar artikel picisan. Jadi nggak hanya sekedar dibaca aja, tapi menjadi hard news. Kalau dalam dunia jurnalistik, hard news itu berita yang benar-benar hard, benar-benar paling berat. Kalau kita lihat majalah atau kita lihat koran, hard news itu di halaman depan. Orang melihat pasti akan berhenti dan terpukau. Nah, kalau kita storytelling gimana caranya? Ya ekspresif. Kita harus semenarik mungkin menceritakan. Kita harus kalau misalnya tiba-tiba ada beberapa karakter, kita harus berubah menjadi karakter yang mana yang kita bacakan, ya itu harus ada. Tuh, kita harus mendalami penokohannya. Larinya nanti ke teater sebenarnya, ke teatrikal, sehingga orang yang storytelling pasti teatrikalnya jago. Kalau dulu sempat ada dari Aceh, saya lupa namanya, dia storyteller yang cukup handal. Dia menggunakan apapun yang ada di sana untuk bercerita kepada anak-anak korban Aceh. Orangnya laki-laki, saya lupa namanya siapa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya. Dia bercerita ya seekspresif mungkin kepada target audiensnya, kepada dia menjadi storyteller yang baik sekali. Dia menceritakan storytelling yang cukup kuat ke anak-anak. Bayangkan anak-anak korban Aceh mendengar ceritanya bisa ketawa-ketawa. Berarti kan dia berhasil gitu. Apakah hanya sekedar membaca berita picisan kan enggak, berarti kan dia harus berekspresif. Gitu Bu Siti. Saya rasa seperti itu. Kalau kepingin belajar intonasi dan sebagainya tadi Pak Adi jago. Kayak baca puisi tadi ketika menjawab. Gitu Bu Siti. Monggo, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan. Kalau nggak ada, saya kasih sedikit latihan ya. Kayak kemarin ketika Bapak Ibu mencoba melihat iklan dan mencoba menafsirkan. Sekarang saya kepingin Bapak Ibu ya sadar diri untuk bisa mengekspresikan siapa saya. Minggu depan, sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan copywriting atau inti dari perkuliahan ini, saya kepingin nunjuk secara acak Bapak Ibu untuk berstorytelling terkait Bapak Ibu. Apa yang diceritakan terserah, saya nggak tahu. Apakah semangat Bapak Ibu untuk kuliah lagi, apakah semangat Bapak Ibu dalam menghadapi sebuah pekerjaan atau sebuah masalah, monggo. Saya kepingin cerita. Kuncinya adalah ketika Bapak Ibu bercerita, buat saya atau pendengar yang lain seolah-olah hadir di samping Bapak Ibu untuk mendengarkan. Kalau cerita Bapak Ibu cerita sedih, anggap saja saya dan Pak Yudis ada di sebelah Bapak Ibu untuk memberikan semangat. Kalau ceritanya bahagia, storytellingnya bahagia, anggap saja saya dan Pak Yudis ada di sana untuk tertawa bersama dengan Bapak Ibu. Nah, itu nyambung ke pertanyaan Bu Siti tadi. Kalau Bu Siti tadi kan sudah ada nih base-nya, sudah ada artikelnya. Nah, sekarang artikelnya adalah kehidupan Bapak Ibu sendiri. Nggak usah panjang-panjang, storytelling hanya sekitar setengah menit atau 1 menit. Kalau storytelling itu berhasil, saya rasa materi copywriting saya berikan di pertemuan ke-3 sampai ke-7 libas, nggak ada masalah. Karena kita sebagai orang dengan budaya timur biasanya malu untuk mengakui siapa kita. Tuh, biasanya seperti itu. Ya, kita selalu menikmati apa yang disebut dengan neriman. Ya, jadi menerima apa adanya. Isin, aku gak iso ngene, aku gak iso ngono, padahal guru dicoba wis ngomong gak iso. Nah, kalau kita bisa mengakui bahwa kita bisa dan kita berani bersuara dengan storytelling yang baik, saya yakin materi pertemuan 3, pertemuan 7 sampai nanti tugasnya enteng pol. Pasti akan Bapak Ibu libas dengan mudah. Saya sudah coba ke mahasiswa saya di kelas reguler, saya suruh cerita tentang kehidupan mereka atau storytelling kehidupan mereka, tidak ada yang berhasil.
semuanya malu-malu kucing ya. Saya rasa Bapak Ibu dengan berbagai macam pengalaman dan background luar biasa. Pak Adi walaupun sudah berkuliah beberapa sesi dengan Pak Sahrul, mungkin belum tahu background dan storytelling dari Pak Sahrul. Mungkin di awal-awal akan bertanya, Pak Sahrul kerja lembur, makanya jangan sekedar itu saja. Dan Pak Sahrul pasti punya semacam benteng untuk membatasi, ngapain sih tanya-tanya, karena nggak perlu cerita, pasti seperti itu. Sebenarnya itu kan bentuk keramatamahan kita gitu, bentuk keramatamahan orang Timur. Cuman kita nggak pernah sadar bahwa kekuatan kita adalah di storytelling atau istilahnya ke keramatamahan itu tadi. Oke, monggo Pak Yudis, saya kembalikan. Ini sudah 1 jam. Kalau Bapak Ibu nggak ada yang bertanya, Kak Kroso, 1 jam setengah Pak Yudis. Iya, 1 jam setengah. 1 jam setengah. Next week, sebentar Pak Yudis, mohon maaf. Next week, Bapak Ibu kalau misalnya 1 jam setengah terlalu lama ngomong ya, Pak Andri kelamaan 1 jam aja boleh. Jadi nggak usah lama-lama, 1 jam aja atau berapa. Kadang ya, saya memang bukan storytelling yang baik ya, tapi saya suka bercerita karena saya suka membaca. Kalau saya cerita itu kadang bisa aku ngelamber gak karu-karuan, panjang banget. Ya walaupun kadang yang diomongkan ya ngalur ngidul. Cuman kalau misalnya 1 jam setengah itu terasa terlalu lama, monggo kita sepakatan aja seperti yang saya tanyakan di pertemuan lalu. Pak Adi kan ngomong perkuliahannya adalah fleksibel aja ya, kita fleksibel aja wis. Tuh. Ya, kuliahnya seru, saya yang berasa. Terima kasih. Monggo Pak Yudis, saya kembalikan ke Bapak. Bapak semua. Saldi ini dulu juga mahasiswa saya Bapak Ibu ini. Luar biasa itu storytelling. Saldi dulu tugas akhirnya bikin, ya dia mahasiswa saya, bimbingan saya juga, tugas akhirnya bikin video pendek ya Saldi ya? Iya Pak, film mahasiswa terbaik. Video pendek 7 episode ya Saldi ya? 7 episode. Terus storytellingnya bagus itu. Jadi nanti kalau saya nggak masuk, Saldi bisa menggantikan saya untuk bercerita. Sampun Pak Yudis. Ya. Oke, itu Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang masih mau ditanyakan boleh langsung raise hand. Jadi saya ambil coba saya ambil beberapa poin ya. Jadi tadi kita sempat di awal kita sudah membahas berkaitan apa yang sempat kita lihat atau sempat lihat iklan misalkan ya, atau tadi ada tagline juga. Tadi ada beberapa yang membuat analisa tagline di iklan, dari iklan kecap bangau ya, berkaitan sama si Malika tadi. Kalau ada temen namanya Malika juga, jadi langsung ingat sama kecap bangau gitu juga ya. Kedelai hitam yang dibesarkan seperti anak sendiri. Terus ada tadi Mas Ludi ya. Jadi tadi belum sempat nulis namanya, berkaitan sama iklan Honda sama Yamaha. Honda dengan tagline-nya yang safety right atau safety first? Terus safety right Pak. Safety right ya, iya. Safety first itu. Loh. Itu bukan iklan Honda Pak itu Pak. Helm Pak. Terus ada iklan untuk memerangi ya, apa ya istilahnya, melawan iklan Yamaha bahwa Yamaha semakin di depan ya. Waktu Rossi masih juara-juara itu. Terus ada tadi Bu Siti yang berkaitan sama iklan fotokopi. Ada yang sudah menemukan iklan apa itu sebenarnya? Belum ada, ingat ya?
Jadi coba nyari beberapa referensi kok masih belum nyantol juga. Terus berkaitan sama ada tadi pembahasan iklan bear brand ya, bahwa menjaga sesuatu harus dengan tulus. Terus berkaitan dengan materi, pada dasarnya kita nggak suka iklan karena ya itu tadi ada interupsi di tengah-tengah kita serius menyaksikan sesuatu, entah itu apalagi yang sekarang model pop up, terus kalau yang di TV yang tiba-tiba muncul iklannya di bawah layar sepak bolanya jadi kecil, itu juga sangat mengganggu ya. Terus tadi ada poin storytelling adalah hasilnya dan copywriting adalah prosesnya. Storytelling hadir untuk menghibur dalam bentuk iklan. Terus ada slogan adalah storytelling yang paling sederhana. Terus berkaitan dengan pertanyaan Pak Yosa, ada kerangka alur plot maju dalam pembuatan storytelling. Ada eksposisi, rising action, klimaks, dan solusi. Buatlah agar orang menikmati storytelling yang kita buat. Terus yang terakhir, kita akan mencoba berstorytelling terkait dengan diri sendiri. Benar ya Pak Andri ya? Bisa dengan semangat kita dalam menghadapi, dalam menempuh cita-cita mungkin, terus tadi yang dalam menempuh pendidikan, bisa juga dalam menghadapi permasalahan, ya kurang lebih setengah menit sampai 1 menit aja yang bisa kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Pak Andri sudah cukup ya? Cukup Pak, cukup. Alhamdulillah, sudah cukup. Ya. Terima kasih Pak Andri atas penyampaian materinya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu selama beberapa menit tadi, bermenit-menit ya. Sampai ketemu kita minggu depan dengan materi selanjutnya. Tetap di konten dan copywriting. Tetap di materi konten dan copywriting. Oke, saya akhiri. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat istirahat Bapak Ibu. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih Pak Yudis. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya teman. Ya, terima kasih Pak. Ketemu lagi. Selamat malam. Mas.